rabbil alamin. Wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Salatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu. Allahumma shalli ala Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Qala Allahu ta'ala fil Qur'anil karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Syahrul Ramadan alladzi unzila fihi al-Qur'an hudan lin-nasi wa bayyinatin minal huda wal furqan. Shadaqallahu al-'azim. Saya hormati Ketua dan Jajaran Pengurus Masjid Fisabilillah. Saya hormati Bapak-bapak dan ibu-ibu jemaah salat tarawih, panitia dan sahabat, anak-anak sekalian yang dimuliakan Allah. Baik dan jadinya kita memanjatkan puji dan syukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala karena berkat rahmat karunia-Nya kita masih diberi kesempatan dan kesehatan untuk hadir kembali di masjid yang kita cinta ini. Kalau berada rutinitas kita di bulan suci Ramadan, masyarakat sholat tarawih, sholat witir, dan tadi sudah kita awali dengan bisa bersama. Sholat beserta salam semoga melimpahkan kalimat Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam beserta para sahabat dan para pengikut beliau hingga akhir zaman nanti. Bapak dan ibu hadirin dan hadirat berbahagia, kita pada malam hari ini malam yang ke-18 ya, karena puasa kita sudah 17 hari kita laksanakan, berarti kita sudah berada di sepertiga kedua daripada ibadah puasa kita, dan seolah nanti kita selesai periode sepertiga kedua ini memasuki sepertiga ketiga melaksanakan ibadah puasa. Jika kalau selesai nanti berarti 1 bulan penuh kita melaksanakan ibadah puasa. Mudah-mudahan kita senantiasa diberi kesehatan, diberi kemantapan iman dan takwa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk kita dapat mengakhiri bulan puasa kita pada 1 bulan tanpa ada hal syukur. Baik bapak dan ibu-ibu hadirin dan hadirat yang berbahagia, pada 17 Ramadan biasanya diperingati Nuzul Quran, dan di masjid kita ini sudah dilaksanakan peringatan Nuzul Quran, yang intinya bahwa kita setiap tahun memperingati Nuzul Quran itu adalah memperingati hari lahirnya, hari turunnya ayat yang pertama Al-Quran yang dibawa oleh malaikat Jibril kepada Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Mungkin sudah diuraikan mengenai sejarah dari turunnya Al-Quran tersebut. Nah, pada malam hari ini saya ingin menyampaikan ada 4 kewajiban kita terhadap Al-Quran. Yang pertama, kewajiban kita terhadap Al-Quran itu mempercayai dan mengimani Al-Quran. Karena Al-Quran itu merupakan salah satu rukun iman kita. Kalau kita tidak percaya dengan Al-Quran, tidak mengimani Al-Quran itu berarti gugur salah satu iman kita. Rukun iman itu ada 6, dan iman kepada Al-Quran ini merupakan urutan ketiga setelah iman kepada Allah, kepada
Jadi yang pertama kewajiban kita sebagai seorang muslim, kita harus mempercayai dan mengimani Al-Quran itu. Mempercayai dan mengimani Al-Quran itu tidak hanya sekedar cukup dengan saya beriman, saya percaya saja, tidak. Tapi kita memanfaatkan Al-Quran itu sebagai petunjuk dan lintas, sebagai petunjuk kita sebagai orang muslim. Kita perlu petunjuk di dalam bernegara saja, perlu ada perubahannya dalam dasar undang-undang dan seterusnya. Begitu juga kita di dalam beragama. Al-Quran ini merupakan petunjuk bagi kita untuk membedakan mana yang benar, mana yang salah, mana yang harus kita ikuti dan mana yang harus tidak kita ikuti. Pedoman kita adalah Al-Quran. Kalau Al-Quran menyuruh kita, kita kerjakan. Kalau Al-Quran melarang kita, kita tinggalkan. Dan kalau kita sudah bisa menjadikan Al-Quran sebagai petunjuk di dalam kehidupan kita, maka insya Allah di dalam kehidupan kita, dunia dan akhirat, insya Allah kita akan menjadi orang-orang yang selamat dunia dan selamat akhirat. Kewajiban yang kedua terhadap Al-Quran itu mempelajari ayat-ayat yang ada di dalam Al-Quran. Ayat-ayat yang diturunkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam Al-Quran itu berjumlah, ada yang menjumlahkan 6.666 ayat, 114 surat, 30 juz, dan ada juga yang menghitung huruf di dalam Al-Quran itu banyak betul. Nah, dari Al-Quran yang begitu banyak tersebut, kita, maksudnya ayat-ayat di dalam Al-Quran itu, kita disuruh mempelajari ayat-ayat Al-Quran itu sejak ayat yang pertama sampai ayat yang terakhir, sejak dari Al-Fatihah sampai ke A'udzu birabbil nas. Gara-gara demikian, mempelajari Al-Quran itu, kalau boleh kita katakan, merupakan hal yang wajib bagi kita untuk belajar Al-Quran. Karena Al-Quran itu adalah kitab suci kita. Bagaimana kita mau menggunakan kitab suci itu kalau kita tidak belajar? Oleh karena itulah sejak zaman dulu, supaya kita bisa membaca Al-Quran, kita belajar dengan guru ngaji, ustaz-ustazah. Kalau dulu pakai Quran, sekarang pakai Iqra 1 sampai 6. Jadi kita dianjurkan untuk belajar Al-Quran itu sampai kita tahu, mengerti, dan kalau sudah tahu dan mengerti, ada seni baca Al-Quran, ada ilmu tajwidnya, ada ilmu qiraahnya, ada ilmu masakannya dan lain-lain sebagainya. Sehingga dengan mempelajari ilmu-ilmu itu, setelah kita bisa, kita mendapatkan keindahan di dalam Al-Quran. Kewajiban yang ketiga adalah mengamalkan Al-Quran, isi Al-Quran itu. Jadi Al-Quran yang sudah kita baca, yang sudah kita pahami, yang sudah kita hayati maknanya, kita amalkan di dalam kehidupan. Banyak yang perlu kita amalkan di dalam kehidupan dalam Al-Quran. Bahkan sejak lahir sampai meninggal dunia, ada aturan-aturannya di dalam Al-Quran. Sejak dari bangun tidur sampai tidur lagi, ada dijelaskan di dalam Al-Quran. Segala macam yang kita butuhkan di dalam kehidupan ini dijelaskan dengan gamblang di dalam Al-Quran itu. Jika demikian, bagi orang-orang yang sudah
dia akan banyak mengambil ilmu daripada Al-Quran itu sendiri. Banyak contoh-contoh yang kita dapatkan di dalam mengamalkan Al-Quran ini. Dalam bidang ilmu pengetahuan misalnya, para ilmuwan banyak memperdalam ilmunya, mengambil teori-teori yang ada di dalam Al-Quran. Begitu juga para ahli sejarah ingin mendapatkan sejarah-sejarah yang otentik sejak dari Nabi Adam sampai dengan Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, ada semua di dalam Al-Quran. Para ahli hukum juga banyak mengambil teori-teori hukum berasal dari Al-Quran. Pokoknya apa yang ada di dalam Al-Quran itu, setelah kita pahami, setelah kita hayati, kita mengamalkan Al-Quran. Yang terakhir, yang keempat, kewajiban kita dalam Al-Quran adalah menyebarkan Al-Quran. Setelah kita mengimani Al-Quran, mempelajarinya, dan mengamalkan isi-isi daripada ayat-ayat Al-Quran itu, kita menyebarkan Al-Quran itu baik melalui masjid-masjid, sholat-sholat, langgar-langgar, atau sekarang ini yang sudah berkembang rumah-rumah tahfiz. Sebarkan Al-Quran itu melalui para ahlinya untuk mengajarkan anak-anak, untuk membimbing anak-anak supaya bisa membaca Al-Quran. Dan sekarang ini bukan hanya sekedar membaca Al-Quran, sangat kagum kita bahwa sekarang ini sudah banyak orang yang hafal Al-Quran. Hafal Al-Quran dari juz pertama sampai juz 30 juz. Bukan juz 30 juz. Banyak yang hafal sekarang. Dan kalau kita ikuti, bukan hanya sekedar hafal ayat-ayat begitu saja. Anak-anak, para penghafal, para hafiz-hafiz sekarang ini sudah tahu letak daripada ayat yang dibaca, halamannya, juznya, suratnya, kemudian letaknya di dalam Al-Quran itu di bagian atas, di bagian tengah, atau di bagian bawah, apa semua mereka. Ini merupakan satu kelebihan yang diberikan oleh Allah Subhanahu Wa Taala kepada para hafiz dan hafizah, anak-anak dan para remaja kita yang menghafal Al-Quran. Oleh karena itu, bapak dan ibu, mari kita arahkan anak-anak kita, walaupun tidak mampu menghafal Al-Quran itu 30 juz, tapi paling tidak jangan sampai lupa untuk Al-Quran. Jangan sampai kalau dalam acara misalnya baca surat Yasin, kita malah tidak bisa baca surat Yasin itu. Dan tentunya semangat ini memberi dorongan kepada kita untuk supaya kita mengamalkan Al-Quran itu dalam kehidupan kita, di dalam rumah tangga, di dalam masyarakat, dan secara luas cara bernegara dan berpemerintahan. Bapak dan ibu-ibu hadirin dan hadirat yang berbahagia, begitu lagi di bulan suci Ramadan ini, kita dianjurkan betul untuk membaca ayat-ayat Al-Quran. Para sahabat, di bulan suci Ramadan ini ada yang khatam satu Al-Quran itu satu hari. Para sahabat
sebulan tidak kalau bulan puasa. Nah kita barangkali termasuk yang kelas sebulan tamat 1 juz. Ya. Kalau tidak tamat jangan sampai tak baca Al-Quran ini ya, di bulan suci Ramadan ini. 30 juz. Kalau dibaca terus selama bulan puasa ini, baca 20 kali namanya. Asal kita pandai mengatur bacanya. Nah, kalau selama bulan puasa Ramadan ini indahnya kita baca Al-Quran itu ada 2 kemungkinan. Kemungkinan pertama kita ini memang malas. Kemungkinan kedua memang Al-Quran itu tidak mau mendekat kepada kita. Karena hati kita termasuk hati yang kotor. Oleh karena itu jangan sampai kita lebih lagi di bulan suci Ramadan ini kita tidak membaca Al-Quran sekali pun, ya berkali-kali itu lebih baik. Tamat 1 Al-Quran itu selama bulan puasa itu lebih baik. 2 kali, 3 kali lebih baik lagi. Tapi jangan sampai kita tidak pernah membaca Al-Quran itu sama sekali. Kalau kita tidak pernah membaca Al-Quran itu sama sekali di bulan suci Ramadan ini, kita takut, kita khawatir, kita dicap oleh Allah Subhanahu Wa Taala bahwa hati kita kotor,